Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Teman-teman sekalian di mana saja Anda berada. Pagi ini saya berada di Makassar dan eh, bertemu dengan eh, Pak Gubernur Pak PJ Profesor Sudan Arif Fakhrullah yang beberapa hari lalu dilantik menjadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan dari PJ Gubernur Sulawesi Barat. Ya. Kami dalam proses penyusunan buku tentang 350 hari beliau di Tanah Mandar, dan untuk memperkaya narasi kita, pagi ini kami mendapat kehormatan untuk berbincang mungkin lebih detail sedikit ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, Mas Adi, Iya. sehat, baik semua. Iya. Yang pertama Pak, saya ingin bertanya mengenai itu waktu akan ditunjuk menjadi PJ Sulawesi Barat, itu sejak Bapak tahu, Bapak Ya. diberitahu atau siapa yang memberitahu gitu? Ya, saya diberitahu langsung oleh Pak Mendagri, Profesor Tito Karnavian. Iya, ya. Itu pas hari pertama masuk kantor habis Idul Fitri 2023. Ya, pada waktu itu pas hari halal bihalal. Saya digandeng beliau, Ya. diberitahu, Mas besok tugas ke Sulbar. Iya. Tugas di Sulbar. Saya usulkan ke presiden nanti. Insya Allah presiden setuju, katanya gitu. Nah, terus saya bertanya, Pak, kan di sana ada Pak Akmal. Saya nggak enak kalau menggantikan Pak Akmal. Kata beliau, enggak, Pak Akmal sudah nggak mau lagi di Sulbar. Udah 1 tahun udah cukup. Nah, itu kata Pak Tito. Dan itu betul, seminggu kemudian, kurang lebih ya, saya dilantik. Udah seperti ada prosesnya. Alami begitu saja, Pak? Sangat alami. Sangat alami ya. Nah, terus sebelum datang ke Sulbar, Pak, atau ke bekas Abdeling Mandar ini, itu pengetahuannya tentang Mandar bagaimana? Ya. Atau sudah ada sebelumnya? Kalau di Sulbar tentang Mandar itu kita tahu karena pada waktu pemekaran, saya kepala seksi di situ. Sering mendengar cerita bagaimana membangun daerah otonom baru. Dulu kan 2 senior saya, Pak Untarto Sindung Mawardi dan Pak Samsul Arif Rifai, itu menjadi PJ di situ. Nah, beliau sering banyak bercerita. Nah, kemudian waktu saya jadi kepala biro hukum kan menangani masalah blok Pulau Lari-Larian dengan Kalimantan Selatan. Lari-larian ya? Oh, lari-larian. Ada yang menyebut lari-larian, ada yang menyebut pulau lerek-lerekan. Nah, kepala biro hukum waktu itu. Kemudian beberapa masalah yang kami tangani, masalah pilkada, masalah mamasa, masalah apa yang dulu ya ada kasus ramai di mamasa, di ATM, itu kami tangani. Jadi sudah ada pengetahuan awal tentang Sulawesi Barat. Dan yang jelas sebenarnya Sulawesi Barat itu yang kita tahu dulu daerah yang demikian berada di belakang. Betul. Ya, sebagai provinsi baru, pecahan Sulawesi Selatan ada jauh di belakang. Betul. Nah, kalau sekarang meski posisinya di tengah Indonesia, posisinya di tengah Indonesia, dari sisi provinsi kemajuan dan lain-lain masih banyak di belakang. Nah, ya itu sangat wajar. Hampir semua daerah pemekaran itu sedang bertumbuh. Dan kalau melihat sekarang, yang alhamdulillah Sulawesi Barat sudah mulai naik ke tengah setelah 20 tahun. 20 tahun itu. Ya. Kalau boleh kami tahu, Pak, bagaimana menceritakan secara singkat proses Bapak ini hingga sampai menjadi PJ Gubernur di 3 provinsi. Ya, kalau istilahnya Pak Rahmat Hasanuddin kemarin itu menjelajahi Sulawesi. Mungkin bisa ceritakan, Pak. Karena kan ini penting bagi kami di Sulawesi Barat untuk generasi muda. Bagaimana mempertahankan semangat yang sama, kok bisa tumbuh menjadi seperti ini, Pak? Sebenarnya kita ini tugas dimanapun sama. Karena esensinya melayani, esensinya membuat masyarakat di tempat kita bertugas itu agar sejahtera dan bahagia. Esensinya. Tidak melihat daerahnya kecil atau besar. Pekerjaannya sama. Senangkan rakyatmu, sejahterakan rakyatmu, bahagiakan rakyatmu. Itu aja. Karena itu bahasa mudahnya untuk mengajak semua kawan-kawan kita frekuensinya sama. Kalau bahasa idealnya, bahasa tingginya kan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Itu kan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu bahasa yang sangat filosofis. Nah, tapi saya menafsirkan dengan bahasa yang mudah. Senangkan rakyatmu, sejahterakan rakyatmu, bahagiakan rakyatmu. Di semua tempat kita bekerja. Ya. Nah, kemudian kalau ditanya resepnya apa ya,
Tentu ini doa Bapak Ibu saya, ya, Iya. kakak-kakak saya, kawan-kawan saya, Iya. juga masyarakat di tempat saya bertugas, karena saya yakin betul senjatanya orang-orang beriman itu adalah doa. Masya Allah. Dan saya selalu teringat hukum aksi reaksi. Dalam Al-Quran kan ada hukum aksi reaksi. Siapa memberi dia akan menerima. Siapa memudahkan? Siapa memudahkan akan dimudahkan. Ya. Siapa berbuat baik, kebaikan akan kembali kepada dirinya. Siapapun yang berbuat kejahatan, kejahatan akan berpulang pada dirinya. Maka selalu saya mendoakan ke masyarakat, ya Allah, jagalah masyarakat kami di Gorontalo. Ya Allah, jagalah masyarakat kami di Sulawesi Barat. Sekarang saya berdoa, ya Allah, jagalah masyarakat kami di Gorontalo, di Sulawesi Barat, di Sulawesi Selatan. Jauhkan dari fitnah, jauhkan dari musibah, jauhkan dari bencana. Bahagiakan masyarakat kami, sejahterakan masyarakat kami. Ya Allah, aku titip masyarakat kami, ini adalah semua umatmu, jaga. Saya titipkan semuanya, ini adalah milikmu. Karena kalau pemilik, itu pasti menjaga yang menjadi miliknya. Ya kan? Ya. Misalnya, kalau kita punya handphone, pasti ini akan kita jaga. Saya tanya, kenapa kalian jaga handphonemu? Itu milik saya, Pak. Maka kalau rakyat ini milik Allah, Allah pasti jaga, karena kita ini milik Allah. Nah, saya selalu bermohon seperti itu. Mungkin dengan doa-doa seperti itu, semua berpulang pada saya. Nah, tapi tentu dalam perspektif manajemen pemerintahan, kita ini pertama harus punya kinerja yang bagus, loyalitas yang tinggi, ya. Kemudian yang tidak bisa ditawar-tawar adalah bekerja profesional. Profesional. Iya, harus punya standar yang tinggi untuk bekerja profesional. Profesional itu artinya bekerja sesuai dengan profesinya. Kalau kita ASN, ya bekerja di ASN, jangan jadi politisi. Kalau yang jadi politisi, silakan jadi politisi yang baik. Kalau yang imam masjid, ya jadi imam masjid yang baik, pembawa risalah yang baik. Jangan, kalau imam masjid ya jangan berpolitik. Kalau memang politisi, ya silakan jadi politisi. Jangan masuk ke kawasan ASN, jangan masuk ke kawasan imam masjid. Kecuali memang imam masjid dan politisi dia bersatu. Nah itu. Nah, kita profesional. Jadi standar profesi harus dijaga. Nah, standar profesi itu ada target kinerja yang harus diperoleh. Nah, maka target ini yang harus kita jaga. Saya selalu mengajak ke kawan-kawan para ASN, targetmu apa? Kapan harus dicapai? Nah, kemudian kalau loyal, apapun yang sudah diputuskan oleh negara, laksanakan. Negara itu bisa lewat Pak Presiden, lewat Pak Mendagri. Misalnya, atasi inflasi. Itu udah perintah, kita loyal. Saya turun dengan cara apapun, atasi inflasi. Dengan sejumlah variabel gitu, Pak. Dengan apapun, nggak punya duit, ya kita cari duitnya. Ya kan? Nggak punya kendaraan untuk angkut beras, ya cari beras, cari kendaraannya, cari berasnya. Maka, dengan didukung oleh semua OPD terkait, alhamdulillah, Sulawesi Barat itu satu-satunya provinsi yang selama 1 tahun penuh berturut-turut tidak pernah inflasi di atas 3. Dari Mei 2023 sampai dengan April 2024 ketika saya tinggalkan. Nah, itu salutan. Karena kita loyal dengan pimpinan, kita berusaha. Karena pemerintah minta agar inflasi dijaga. Nah, kemudian misalnya pemilu harus aman. Kita jaga betul dengan Forkompimda, dengan FKUB, kita turun ke masyarakat dengan penyelenggara, kita konsolidasi, harus aman. Yang menang siapapun terserah rakyat. Yang milih kan rakyat. Kita nggak bisa mempengaruhi rakyat, harus ini, harus itu, nggak bisa. Tapi kita bangun cipta kondisi bahwa pemilu itu adalah pesta demokrasi. Yang namanya pesta, kita harus bangun frekuensi positif. Bersenang-senang, berbahagia. Ya kan? Namanya pesta kok sedih-sedih, kok berantem, itu bukan pesta. Taburan kalau berantem. Nah, buat. Jadi, yang namanya cipta kondisi, membangun frekuensi yang sama itu penting. Sampaikan ke masyarakat, kita mau pesta ya, pakai baju yang bagus, pakai minyak yang parfum yang wangi, biar orang semuanya senang. Jangan kita mau pesta bawa golok, bawa pentungan. Tapi itu alhamdulillah itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Alhamdulillah. Maka nanti di pilkada juga harus begitu. Kita bangun frekuensi yang sama bahwa memilih pemimpin harus dalam keadaan menggembirakan. Itulah pesta. Nah, pemilu yang gembira gitu. Pemilu yang gembira. Atau pilkada yang gembira nanti. Nah itu terus kita bangun. Itu loyalitas seperti itu. Kemudian saya ingin melangkah ke tentang capaian
dan program unggulan yang Bapak lakukan, Pak Gubernur lakukan di Sulawesi. Ya. Apa yang dicapai dan sebenarnya unggulannya di mana itu? Sebenarnya kalau disebut program unggulan atau ada yang menyebut, Pak, program baru Bapak apa? Iya. Sebenarnya seorang PJ itu tidak membawa program baru. Karena dia masuk di tengah. Saya itu masuk bulan Mei. Iya. Bulan Mei itu APBD-nya sudah ada. Ya. Rencana kerja pemerintahnya sudah. Kita nggak bisa mengubah. Karena semua sudah berjalan. Betul. Yang bisa dilakukan adalah penajaman atau memberi nama agar mudah diingat. Iya. Misalnya saya memberikan program 4+1. Oh iya. Itu daripada saya menyebut, mari kita tangani stunting, kemiskinan, anak tidak sekolah, inflasi, perkawinan dini. Padahal sesungguhnya sama ya. Ya kan? Ayo kita tangani 4+1. Lama-lama masyarakat ngerti 4+1 isinya 5 tadi. Iya. Kalau saya tangani, ayo kita tangani 5 hal. Nggak menarik. Saya bangun branding 4+1 biar orang nginget 4+1 sebenarnya sama aja 5. Mau dibilang 5 juga boleh. Itu brand namanya. Ini branding untuk mengatakan yang dilakukan Pak Yudan itu 4+1. Kalau nanti pejabat yang lain mengatakan kita tangani 5 masalah mendasar, ya boleh saja. Mau menyebut satu-satu, ya boleh saja. Atau saya memberi nama 3+2 ya. 3+2 juga boleh. Iya. Nah, yang seperti itu. Misalnya kemudian saya menangani peningkatan kualitas SDM. Programnya kan sudah ada. Betul. Tapi saya beri nama peningkatan kualitas SDM dengan program 1000 beasiswa. Aslinya lebih dari 1000. Cuman kalau ditulis 20.000, 17.000, ngingetnya nggak enak. 1000 aja. Nah, awalnya seperti itu. Tapi terus kemudian dikembangkan terus. Nah, mudah-mudahan terus nanti SDM kita menguat. Kemudian program unggulan untuk digitalisasi. Kan sudah ada perintah. Satu data. Perpresnya sudah ada. Kemudian tanda tangan elektronik sudah ada. Kan program besarnya peningkatan kualitas layanan publik. Caranya digitalisasi. Saya hanya masuk untuk percepatan-percepatan. Berarti kuncinya di istilah inovasi saja, Pak. Betul. Karena sudah ada semuanya regulasi. Sudah ada. Ya, uangnya sudah tersedia, programnya sudah ada. Tinggal kita berinovasi untuk mempercepat. Berarti cuma bikin template aja. Bukan bikin template. Membuat cara baru. Cara baru ya. Buat cara baru. Misalnya cara baru itu, tadinya kita berjalan kaki menuju ke sawah. Butuh 2 jam. Ya kan? Kita nggak punya mobil. Kita nggak punya mobil. Tapi ada mobil orang lewat. Saya bilang, Pak, minta tolong boleh nggak saya numpang? Boleh. Ternyata hanya 10 menit. Berarti saya menghemat waktu 1 jam 50 menit dengan cara numpang. Karena kita nggak punya mobil. Itulah yang saya lakukan dengan digitalisasi di Sulawesi Barat. Dengan apa? Numpang mobilnya pemerintah pusat yang namanya Sri Kandi. Kita nggak keluar duit. Betul. Saya pikir kemarin itu inovasinya apa itu Sri Kandi? Bukan ya. Bukan. Tapi saya berinovasi agar semuanya mau menggunakan. Mempengaruhi, kemudian menggerakkan agar tahu manfaatnya. Manfaatnya apa? Bisa gajian tanggal 1 bagi para ASN. Karena semua bisa bergerak cepat, digital. Dulu kendalanya kan orangnya nggak di tempat, di luar kota. Makanya nggak selesai. Karena semua tanda tangan basah, tanda tangan. Inilah inovasinya. Nah, kemudian TPP bisa tanggal 5. Yang pegawai tidak tetap pasti tanggal 15. Dulu kan 2 bulan gajian, 3 bulan gajian. Nah, tidak ada kepastian terhadap kesejahteraan. Nah, kemudian pelayanan publik kita, layanan ke masyarakat bisa jadi lebih cepat. Kenapa? Satu, PNS-nya pasti pendapatannya bisa kita ajak bekerja lebih tinggi. Kamu sudah jelas ya, tanggal 1 gajian, kinerjanya juga harus jelas. Jangan gaji jelas, hasil kerjanya nggak jelas. Nah, itu mau. Nah, itu menjadi pelayanan publik kita bertambah cepat dengan digitalisasi. Yang saya contohkan tadi, betul. Mencapai ke satu titik dengan berjalan ya bisa. Dengan numpang mobilnya orang yang bisa, bagus lagi kalau punya mobil sendiri. Nah, tapi ini kan mahal. Wong sudah ada. Itulah kalau dalam pemerintahan yang saya mengajarkan teman-teman namanya inovasi berbagi pakai. Kan ada orang nih, Mas, beli mobil untuk dirinya sendiri. Nah, itu beli. Kalau punya duit nggak apa-apa. Tapi yang nggak punya, yuk kita buat janjian. Berbagi mobil, berbagi pakai. Daripada hanya dipakai sendiri, kita pulang bareng. Nggak lari kosong ya.
keluarnya nggak kosong, kan sama lewat kan? Iya betul ya. Daripada dinaikin sopir sama satu kepala dinas, yang belakang kosong, udahlah yang lain ikut. Itu berbagi pakai, berhemat. Kalau yang ini mau nyumbang, karena saya naik angkutan ke sana itu bayar 10.000, saya bayar 5.000 ya. Untuk beli bensin. Ini kan semuanya untung. Itu berbagi pakai. Nah, berbagi pakai data, berbagi pakai aplikasi, itu yang saya dorong. Maka di provinsi mulai terintegrasi datanya. Di satu data. Cukup servernya di Kominfo. Yang Sapota itu, Pak? Sapota, namanya Sapota. Jadi tidak perlu dari ESDM bikin server, dari PTSP bikin satu server saja. Yang lain dengan API. Diberi password. Nah, program-program seperti itu yang akan mempercepat Sulawesi Barat maju. Dan saya optimis betul. Sulawesi Barat akan cepat Kemudian maju. dari segi tantangan dan kendalanya, Pak Gub, kan tantangan, kendala. Kan ada dua hal biasanya, ada kendala politik dan ada juga kendala di administrasi secara internal. Bagaimana itu, Pak? Sehingga bisa ini jalan kemarin. Pertama yang saya hadapi, kendala pertama itu mindset. Merasa terbelakang, merasa nggak mampu, ada mental block. Mental block itu sesuatu yang menghambat dirinya sendiri, padahal aslinya mampu. Memang nyatanya saya ajak bisa kok. Itu, lu mikir, Pak, kita jaringannya nggak bagus, loh, kenapa nggak panggil Telkom untuk memperbaiki jaringan? Yang punya jaringan Telkom. Iya, akhirnya bisa. Kemudian, Pak, kita SDM-nya terbatas. Lah kenapa nggak kita latih? Nah, karena mental block itu terjadi karena masih masih hanya menemukan masalah, belum menemukan solusi. Nah, saya orangnya ada masalah pasti ada solusi. Kalau Tuhan menciptakan masalah, Tuhan pasti memberi solusi. Kayak pabrik kunci itu loh, dia jualan gembok juga jualan kunci pembukanya. Kan nggak mungkin jualan gembok aja. Betul. Nanti nggak laku. Tuhan juga begitu. Tuhan menciptakan masalah, pasti menciptakan solusi. Nah, Tuhan nggak laku dong. Tidak akan membebankan masalah kalau dianggap tidak mampu. Nggak mampu dan nggak ada solusi. Pasti ada solusinya. Hanya kita mau berpikir atau tidak. Mau menyelesaikan dengan cari solusi yang efektif atau tidak. Saya ajak teman-teman, ayo jangan berhenti di masalah. Cari solusi. Cari solusi. Cari solusi. Ketika banyak kawan-kawan menghadap cerita masalah, sering saya mengatakan, Mas, Pak, kalau yang cerita begini ya banyak. Cuman alternatif solusinya apa yang dibawa ke sini? Ayo kita pilih. Bapak punya berapa alternatif solusi? Kalau belum, Bapak pulang aja mikir. Besok kita diskusi lagi. Enggak saya langsung beri solusi. Biar mulai berpikir. Nah, tapi kalau udah, Pak saya udah pusing, Pak. Ya udah, ayo duduk. Dan itu terjadi kemarin. Banyak. Itulah mental block. Merasa nggak mampu, merasa banyak kendala. Itu pertama mental block. Yang kedua memang kompetensi. Kita harus akui SDM kita di Sulbar itu dulu SDM pindahan dari Sulsel ke sana. Dari Sulsel, dari kabupaten-kabupaten. Dan yang pindahan itu belum tentu SDM terbaik yang dipindahkan. Karena kalau ada perusahaan atau ada kantor Pemda diminta yang terbaik, dia mesti jaga. Jangan dong ini SDM terbaik. Mau nggak yang nomor 2, nomor 3, nomor 4? Nah, maka SDM Sulbar itu yang sekarang tersisa, itu yang kiriman-kiriman dari Sulsel dari berbagai kabupaten itu masih ada di kelompok umur 50 sampai 60 tahun sekarang. Nah, itu baru akan habis 10 tahun ke depan. Misalnya dihitung, dulu yang masuk itu umur 30-an. Kan kalau pensiun kan 58, eselon 3, 4, 60 tahun eselon 2. Itu kalau tambah 30 tahun berarti baru akan habis di 2030. 5 tahun lagi. Jadi mappingnya sebetulnya itu, Pak. Di mapping. Mana sih yang barang-barang benar-benar bagus, the rising star. ASN yang ditaruh dimanapun dia akan menjadi star. Atau mediocre, dia kelas menengah. Harus ditata, kalau dia pas akan berkembang. Kalau enggak pas, ya dia akan so-so aja. Ya begitu-begitu aja lah. Itu yang kemarin Bapak sebut mungkin kelapa. Iya, yang kelapa harus tomat kayak gitu, Pak. Iya. Dan atau yang mediocre, yang menengah, atau yang disebut dengan deadwood, kayu mati. Jadi namanya udah kayu mati, ditanam dimanapun mati. Enggak tumbuh, Pak. Enggak tumbuh. Udah dikasih yang bagus, OPD-nya dia enggak tumbuh, enggak bisa mengembangkan. Diturunkan ke OPD yang di samping, ya enggak terlalu berperan gitu ya. Artinya pekerjaannya ringan. Enggak juga hidup. Dikasih
Misalnya yang nggak punya anak buah, tambah nggak hidup. Nah, itu namanya dead woods. Ini ada juga kayu mati, dia ditaruh dimanapun mati. Bagi saya, yang penting nggak ganggu aja. Udahlah, kamu nggak bisa bekerja apa-apa, yang penting nggak ganggu. Diem aja. Kalau misalnya ada pertandingan lari, tepuk tangan aja biar yang larinya tambah kencang. Oh iya. Itu gitu analoginya. SDM kita macam-macam. Ada yang Pentium 4, ada yang Pentium 1. Ada yang komputernya itu. Ada yang 2 giga gitu kan, 1 tera gitu. Nah itu yang kita hadapi, SDM, kompetensi ya. Nah yang ketiga memang ASN yang tidak profesional karena dia bersandar pada sisi politik. Bersandar ke anggota DPRD, ya kan? Bersandar ke tokoh masyarakat, dititipkan. Jadi jangan salah, Mas. Kalau ada calon eselon 3, bagus gitu. Ternyata banyak yang WA, anggota DPRD, tokoh masyarakat, itu nggak jadi saya promosikan. Kenapa? Saya kasihan anak itu jadi terbebani. Nanti ditagih. Kamu yang jadikan saya ini loh, WA saya ke Pak PJ. Ini WA saya. Pak PJ udah jawab, oke. Nanti dia ditagih. Maka banyak yang seperti itu nggak jadi saya promosikan. Kalian terlalu berpolitik, terlalu meminta pendapat orang, terlalu banyak minta dukungan. Nanti atasanmu terlalu banyak. Atasanmu cukup 1, gubernur. Karena kalian ASN. Betul. Yang kedua, cukup kepala dinasmu. Itu. Jangan anggota DPRD dijadikan atasan, tokoh masyarakat dijadikan atasan, Forkombina dijadikan atasan. Pening kepala. Betul. Kalau hubungan koordinasi, oke. Tapi Anda jangan punya beban. Jadi kalau yang open bidding itu, Mas, dulu ada satu sudah eselon 2, dia eselon 2-nya meninggal dunia, yang asli. Saya harus ngangkat PLT. Ya kan? Pak Sekda ada 2 calon, kemudian ada calon yang lain diajukan ke saya. Yang satu calon ini dukungan DPRD banyak sekali. Tolong Pak, ini Pak, bagus Pak, komunikasi dengan kami bagus Pak. Saya pikir, komunikasi ini apa nih? Ini, waktu dia jadi PLT bagus Pak, gitu. Tolong diangkat lagi, diperpanjang PLT-nya. Dari masyarakat, dari kontraktor. Saya langsung pikiran saya, yang mana yang tidak di WA oleh DPRD, oleh kontraktor, oleh tokoh masyarakat, itu yang saya jadikan. Kenapa? Dia nggak punya beban politik. Betul. Tapi standarnya tetap sama. Harus memenuhi syarat dulu. Jadi teman-teman ASN jangan terlalu percaya diri. Kalau banyak dukungan, bisa jadi banyaknya dukungan itu penyebab Anda tidak terpilih. Gitu. Iya. Penuhi saja patronnya, penuhi standarnya. Anda bekerja baik-baik, tegak lurus dengan pimpinan, tegak lurus dengan negara. Gitu ya. Nggak usah cari dukungan kemana-mana. Karena apa? ASN bukan politisi yang jadi karena konstituen nyoblos. Bukan. Beda. Betul. Itu yang saya sebut tadi. ASN berpolitik. Dia cari banyak dukungan. Ini bukan pilkada. Kalau pilkada kan menang karena dicoblos. Kalau ASN enggak. Ada standar penilaian. Nah, itu yang teman-teman selalu saya ingatkan. Nah, ASN profesional aja. Jangan jadi politisi. Yang tadi saya bilang itu. Udahlah. Makomnya ASN jadi ASN. Udahlah. Politisi jadi politisi. Kembali ke jalan benar aja. Iya. Itu. Kemudian saya banyak mewawancarai eselon 2 ini, OPD. Dan mereka merasakan dampak yang luar biasa. Terhadap karakter baru atau pendekatan yang Bapak bawa datang gitu. Sehingga mereka harus belajar. Bahkan ada kepala OPD yang bagi saya itu dianggap pintar selama ini, ternyata dia juga keteteran katanya menghadapi Bapak di awal-awal kan. Kemarin saya wawancara mereka. Kemudian ini kan mengenai dampak dan perubahan mindset yang Bapak tumbuhkan. Nah, bagaimana menjelaskannya Pak ke publik kita bahwa memang pemimpin itu memberi pengaruh terhadap masyarakat secara umum sebenarnya kalau dia mampu mengelola ASN-nya kan? Iya. Jadi di dalam kehidupan itu ada posisi sangat sentral yang namanya leader. Pemimpin. Leader. Pemimpin itu diharapkan memberikan pengaruh dan memberikan dampak. Mempengaruhi orang, mempengaruhi masyarakat agar menghasilkan dampak dari kinerjanya. Apa dampaknya? Kalau saya mudah tadi, buat masyarakatmu senang, buat masyarakatmu sejahtera, buat masyarakatmu bahagia. Itu kan dampak semua.
Tapi kalau kita hanya rapat-rapat nggak berdampak, nggak usah. Iya, Ya iya. toh? Kalau Nah, kita hanya membuat pekerjaan tapi nggak ada dampaknya, nggak usah. Itu yang saya ingatkan ke kawan-kawan. Dampaknya apa? Manfaatnya apa? Kan kalau Quran sudah mengajarkan yang paling baik kita itu yang paling banyak manfaatnya. ya, Gitu. betul, betul. Nah, manfaatnya apa yang dirasakan masyarakat? Jangan kita membangun untuk diri kita sendiri, Ya, tapi membangun untuk masyarakat. Membangun untuk diri kita sendiri penting, misalnya bangun kantor penting, ya kan? Tapi harus ada dampaknya. Setelah kantor bagus, dampaknya apa? Kemudian yang kedua, membangun kesadaran bahwa Tuhan itu meletakkan kita di sini, itu ada maksudnya. ya, Maka pertanyaan dasarnya, mengapa kita ada di sini? ya, ya. Ya kan? Mengapa kita jadi ASN? Tidak Tuhan jadikan kita itu dosen di perguruan tinggi, tapi ada di sini. Mengapa Tuhan tidak jadikan kita pengusaha? Itu Tuhan ada maksud. Nah, maksud Tuhan itu yang kita harus paham. Tugas ASN melayani, menyelesaikan masalah. Maka kalau ada masyarakat WA, Pak, lampu di arteri mati. Jangan dijawab, itu tugas balai jalan. Enggak. Harus jawab, baik, kami koordinasikan balai jalan, mudah-mudahan besok bisa menyala. Itu baru jawaban cerdas. Kemudian ada orang belum punya BPJS ke rumah sakit harus bayar. Kita harus beritahu, jangan dijawab, ya salah sendiri nggak punya BPJS. Nah, baik, kami bantu, kami uruskan BPJS-nya. Hubungi dinas sosial. Gitu. Atau kalau ada jalan lubang-lubang, itu kewenangannya kabupaten. Kita nggak boleh jawab, itu kewenangannya Kabupaten Mamuju. Masyarakat nggak mau tahu yang begitu. Cukup ya, baik kami koordinasikan, kami selesaikan. Nah, kita baru hubungi Mamuju. Jalan di sana jelek, rusak. Anda bisa nggak perbaiki? Aduh, kami nggak bisa. Ya sudah, biar kami yang perbaiki. Walaupun baru ditambal dengan semen. Yang penting tidak berlubang. Selesaikan masalah dulu. Gitu. Nah, itu tugas negara, selesaikan masalah. Karena masyarakat menunggu. Nah, setelah itu, saya ajak, yuk apalagi yang bisa membuat Anda bahagia. Karena yang bekerja harus bahagia kan? Betul. Branding dirimu. Jual dirimu. Artinya promosikan produk-produkmu agar masyarakat memberikan legitimasi publik. Mengakui kehadiran kita. Contoh, Mas. Nggak mungkin di Indonesia masyarakat minta ke Pak Presiden bubarkan Kementerian Kesehatan. Bubarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nggak ada yang berani. Karena apa? Mereka karyanya hebat. Bayangkan kalau nggak ada Kementerian Kesehatan, siapa yang ngurusin kita kalau sakit? Betul. Ya kan? Betul. Kalau nggak ada BNPB, kalau ada banjir, tanah longsor, gempa, mereka datang dengan bantuan. Datang dengan orang. Datang dengan infrastruktur. Dengan segala risiko mereka. Semuanya mereka lakukan. Masyarakat terbantu. Nah, itulah legitimasi publik. Nah, maka saya bilang ke teman-teman, apa yang Anda lakukan sehingga masyarakat mengatakan Pemprov ini ada, OPD ini ada. Jangan-jangan karena Anda nggak pernah turun ke masyarakat, nggak memberi manfaat ke masyarakat, masyarakat minta tutup aja OPD itu. Karena nggak ada legitimasi publik. Iya, betul. Iya. Kemudian Pak, ini dua dari terakhir ini. Ini kan sudah ada dampak yang Bapak tinggalkan ke jajaran OPD, bekerja lebih detail dan lebih fokus. Ini kan memicu reaksi publik yang sangat positif. Kemudian ini ikut mengangkat citra pemerintah yang bagus. Masalahnya, ketika ini bagus-bagusnya, teman-teman bilang lagi sayang-sayangnya pemerintahan ini, tapi Pak, Prof Surin pergi gitu. Bagaimana ini mewariskan ini hal yang menjaga citra yang seperti ini, Pak? Maka beberapa hal itu kita buat regulasinya. Kayak SPBE, kita buat regulasinya. Itu mengikat. OPD harus melaksanakan itu. Kemudian beasiswa untuk pengembangan SDM. Ada pergubnya. Ada perda di APBD-nya. Jadi ada basisnya semua, Pak? Ada basisnya, legal basisnya kita buat. Jadi program itu kita buat kebijakannya. Jadi siapapun harus melanjutkan. Jadi kalau nggak mau melanjutkan, ini bahaya. Karena programnya sudah ada, aturannya sudah ada. Dan masyarakat nanti pasti akan nagih. Karena masyarakat sudah tahu. Nah, digitalisasi juga begitu. Ini kan SPBE, Perpresnya ada, pergubnya ada, semua sudah tinggal jalan. Digitalisasi, dan ini sudah dirasakan oleh masyarakat. Jadi yang sudah didukung oleh semesta, itu jangan dilawan. Kalah, kita nggak mungkin melawan semesta. Nggak mungkin melawan masyarakat. Nggak mungkin. Karena reaksinya positif sekali. Jadi semua yang sudah membuat masyarakat bahagia, lanjutkan saja. Contoh misalnya Car Free Day. Masyarakat senang, lanjutkan saja. Betul. Kalau ada yang nggak senang, Pak, kok kami nggak laku? Oke, cari solusi.
Misalnya apa? Misalnya undang dari kayak sponsor, kasih voucher. Kasih voucher belanja 15.000 per voucher 10.000 bagi 100 voucher. Nah, nanti ada yang datang bagi voucher untuk belanja. Siapa yang mau sedekah? Kan saya sering ngembangkan. Saya sedekah ya 20 voucher kali 10.000 200.000. OP saya juga ikut. Saya 10 voucher 100.000. Pak, saya juga ikut. Jadi kalau ada 40 OPD kali 100.000, 4 juta, Mas. 4 juta itu sudah bisa dibagi menjadi 400 voucher. 10.000. Kan lumayan. 400 orang yang datang bisa beli minuman dengan 10.000. Lumayan. Kalau bawa anaknya dapat 2 voucher. Ini artinya membuat masyarakat senang. Ada insentif. Gitu. Ya. Nah, seperti itu yang kita lakukan. Dan minta tolong program seperti sedekah 1.000 sehari untuk membuka pintu-pintu surga ya. S3. Ya, S3. Mau ditingkatkan jadi 10.000, 5.000, 3.000, silahkan. Ya. Program beasiswa itu sangat disambut positif oleh masyarakat. Digitalisasi sangat disambut positif masyarakat. Kemudian program untuk itu bimbingan belajar gratis bagi anak SMA untuk masuk perguruan tinggi negeri itu disambut positif. Program toilet bersih, penataan kantor, ya. Kemudian proses upacara secara digital, Zoom langsung dengan para kepala sekolah. Betul. Nah, kemudian yang perintah negara, perintah presiden, penanganan inflasi, stunting, kemiskinan ekstrim, anak tidak sekolah, perkawinan anak-anak itu harus kita selesaikan. Dan itu masyarakat menyambut sangat positif, Mas. Kemudian yang terakhir ini, Pak, apa pesan Pak Gubernur kepada masyarakat kita di Sulawesi Barat, termasuk nasihat bagi pejabat publik lainnya? Ya, itu pertama untuk seluruh keluarga besar saya, masyarakat Mandar, masyarakat Sulawesi Barat. Saya berbahagia sekali, terima kasih ini. Sudah diterima 1 tahun, bertemu dengan orang-orang baik. Semuanya orang-orang baik. Dan ini membahagiakan saya. Dan bagi masyarakat, teruslah menjadi orang baik. Dukung pemerintah, mendukung ini begini. Kalau salah, betulkan. Kalau sudah betul, bagus, berikan pujian. Jangan biarkan pemerintah berjalan sendirian. Perlu dari masyarakat memberikan kontrol sosial, perlu memberikan dukungan, perlu juga memberikan pemberdayaan sosial. Nah, untuk kawan-kawanku semuanya, para ASN, para pejabat publik, teruslah dekat dengan masyarakat. Arti dekat dengan masyarakat sebenarnya adalah membangun silaturahmi. Maka ada program OPD lebih dekat dengan masyarakat, itu untuk membangun silaturahmi. Kalau silaturahmi terbangun, itu akan memanjangkan rezeki, memanjangkan umur. Kemudian, jangan pernah lupa, tugas kita adalah menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Dengan tujuan untuk membuat masyarakat senang, membuat masyarakat sejahtera, membuat masyarakat bahagia. Kalau kita bisa lakukan itu, senangkan masyarakat, sejahterakan masyarakat, bahagiakan masyarakat, insya Allah doa-doa pada kita akan terus mengalir. Dan menurut saya, yang paling bahagia itu, Mas Adi, apabila nafas kita sudah berhenti, berhembus, tapi amal dan pahala masih mengalir terus. Nah, itu kita akan sangat bahagia. Dan sekali lagi, rekan-rekan semuanya, mari terus maju, bawa Sulbar ke arah kemajuan. Terus, yang paling terakhir sekali nih, Pak Gub, apa komentarnya dengan media sosial yang belum move on ini? Ini terima kasih banyak, ini benar-benar mengharukan bagi saya. Ini saya terima kasih banyak seluruh respon positifnya. Ini menguatkan saya, membahagiakan saya, dan tentu ini juga menjadi satu kebahagiaan tertinggi. Ternyata menjadi pejabat yang paling membahagiakan di ujung karirnya adalah ketika mendapatkan respon positif, ketika diterima oleh masyarakat. Ini membuat saya sangat berbahagia dan terharu. Saya lagi terima kasih banyak seluruh masyarakat Mandar dukungannya pada saya, istri dan anak-anak saya ketika setahun bertugas di Sulawesi Barat. Ini menjadi keluarga besar saya. Terima kasih banyak, Pak Gubernur. Demikian, terima kasih teman-teman sudah menyimak ini, dan mudah-mudahan kita ketemu nanti dalam narasi 365 hari di Tanah Mandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.